Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman kelas 6? Nah, kita kembali lagi ke blog sirah. Nah, teman-teman kelas 6, kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu khalifah dan lain sebagainya yang banyak itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita belajar tentang Abu Bakar, khalifah yang pertama. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas di pelajaran yang pertama, segera dikumpulkan karena ini sudah minggu kedua, biar nggak numpuk-numpuk tugasnya teman-teman. Kalau ditumpuk di belakang semua, dikerjakan sehari kayaknya nggak selesai ya teman-teman. Nah, lanjut ke pelajarannya teman-teman. Bisa dilihat di halaman 9 tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang A, kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan di Mekah pada tahun 572 Masehi. Nah, kalau sekarang sudah tahun 2020 Masehi. Dengan nama Abdullah. Ayahnya bernama Abu Quhafah, sedangkan ibunya bernama Salma. Abu Bakar berasal dari suku Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Murrah. Adapun nasabnya secara lengkap adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amr bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah al-Quraisy. Nah, di kemudian hari Abdullah lebih dikenal dengan panggilan Abu Bakar. Menurut sebagian orang dinamai Abu Bakar karena ia merupakan laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam dan menerima dakwah Rasulullah SAW tanpa pamrih. Tanpa pamrih artinya sukarela. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, masih ingat ya teman-teman peristiwa Isra Mi'raj yang Rasulullah ke Baitul Maqdis kemudian ke langit ke-7. Orang-orang Quraisy menertawakan dan mendustakan Rasulullah. Berbeda halnya dengan Abu Bakar, ia langsung mempercayai tanpa ada keraguan sedikit pun. Abu Bakar berkata, "Jangankan Isra Mi'raj, jika Muhammad mengatakan yang lebih dahsyat dari itu pun, aku pasti akan mempercayainya," tegas Abu Bakar di hadapan orang-orang musyrik Quraisy. Orang-orang Quraisy ini ya teman-teman, Quraisy itu maksudnya adalah kabilah, atau kalau misalnya kita tinggal di Tembalang, nah kita berarti orang-orang Tembalang. Nah, orang-orang Quraisy dulu ada desa namanya Quraisy, yaitu adalah orang-orang yang tinggal di situ. Atas sikapnya itulah kemudian Rasulullah menggelarinya dengan As-Siddiq, yang artinya orang yang selalu membenarkan tanpa keraguan. Jadi selalu percaya teman-teman. Itulah mengapa Abu Bakar sering disebut dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu artinya semoga Allah meridhoinya. Nah, lanjut yang B teman-teman. Abu Bakar membantu dakwah Rasulullah. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Rasulullah SAW sejak masih muda. Usianya tidak terpaut jauh dengan usia beliau Rasulullah. Sejak awal ia mengenal sosok Muhammad atau Nabi Muhammad ini sebagai seorang yang berkepribadian luhur atau berkepribadian baik teman-teman. Maka tatkala Rasulullah mengajaknya masuk Islam, ia pun langsung menerima tanpa berpikir panjang. Ia yakin sekali jika Muhammad itu adalah utusan Allah dan beliau memang pantas mendapatkan kemuliaan tersebut. Abu Bakar tahu persis akhlak mulia Rasulullah SAW. Semenjak keislamannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu mendampingi perjuangan dakwah Rasulullah SAW.
Ia menemani Rasulullah saat hijrah, dan ketika hampir seluruh masyarakat Quraisy mendustakan peristiwa Isra Mi'raj, ia justru menjadi orang pertama yang mempercayainya tanpa sedikit keraguan pun. Ia rela menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah di saat perang. Ia rela mengorbankan jiwa dan hartanya demi tegaknya agama Islam. Semua itu adalah bukti yang menunjukkan begitu besarnya kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Quraisy sejak lama mengenal Abu Bakar sebagai seorang yang pedagang sukses, teman-teman, yang santun, lembut dan dermawan, suka berbagi. Tidak terhitung banyaknya budak muslim yang ditebusnya, maksudnya dibeli kemudian lalu dimerdekakan begitu saja. Pertama budaknya dibeli, kemudian diperdekakan. Ia tidak tega melihat budak-budak tersebut disiksa oleh majikan mereka hanya karena beriman kepada Allah. Saat perang Badar, Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya untuk memenuhi kebutuhan perang. Karena perang itu ya teman-teman butuh senjata, butuh tentara, butuh makanan yang banyak, sehat dan lain sebagainya. Teman-teman butuh kendaraan juga. Kalau zaman sekarang butuh tank, butuh pistol, butuh AK, bazooka dan lain-lain. Teman-teman yang main Free Fire mesti tahu nama-nama senjata. Nah, perang juga zaman dulu juga begitu teman-teman, butuh tombak, panah, butuh latihan yang keras dan butuh uang yang tidak sedikit, teman-teman. Nah, lanjut teman-teman. Benar-benar sebuah pengorbanan yang sangat besar sampai-sampai Rasulullah bertanya kepadanya, "Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku titipkan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya." Jawabnya tanpa ragu. Begitu besarnya keimanan Abu Bakar sampai-sampai ia menyumbangkan seluruh hartanya. Ia yakin bahwa Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Siapa yang menolong agama Allah, dia pasti akan ditolong Allah juga. Dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW sering memuji Abu Bakar. Beliau pernah mengatakan, "Hampir semua orang yang kuajak beriman mempertimbangkannya dahulu. Berbeda dengan Abu Bakar, ia langsung menerimanya tanpa bimbang." Nah, alhamdulillah teman-teman, kita juga langsung beriman ya teman-teman. Kita dari lahir orang tua kita sudah Muslim. Jadi kita alhamdulillah dari lahir sudah menjadi orang yang Muslim, orang beriman. Nah, tinggal kita belajar akidah yang serius. Oke teman-teman, kita lanjut ke ceritanya. Beliau juga mengatakan, "Abu Bakar merupakan orang yang banyak menolongku dengan harta dan persahabatannya. Seandainya aku boleh memilih seorang menjadi penopang hidupku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar atau aku akan menjadikannya sebagai penopangku." Nah, kemudian Abu Bakar benar-benar menjadi teladan dalam hal keimanan, ketaatan dan pengabdian. Seperti itulah Rasulullah memuji dirinya. Seandainya iman Abu Bakar diletakkan pada suatu daun timbangan, lalu iman kaum muslimin pada waktu itu diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya iman Abu Bakarlah yang lebih berat. Jadi satu Abu Bakar bandingannya waktu itu seluruh orang Muslim karena keimanannya. Hubungan antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu semakin erat tatkala beliau menikahkan putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dengan begitu Abu Bakar menjadi sahabat sekaligus mertua bagi Rasulullah SAW. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian yang C, Khalifah Abu Bakar. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kekhalifahan. Sekarang kita belajar tentang khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW sakit, beliau menunjuk Abu Bakar untuk mengimami saat berjamaah di masjid. Nah, teman-teman, Rasulullah itu selalu melaksanakan sholat jamaah di masjid. Abu Bakar juga teman-teman. Jadi teman-teman juga harus mengerjakan sholat 5 waktu selalu di masjid.
Maka tatkala beliau wafat, tatkala Rasulullah wafat teman-teman, kaum muslimin sepakat menunjuknya sebagai khalifah yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Bukan menggantikan apa teman-teman kemarin? Kenabian, tapi menggantikan kepemimpinan atau jadi presiden. Nah, Abu Bakar berkata, teman-teman, saudara-saudaraku, kalian memilihku menjadi pemimpin, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau aku melakukan kebaikan, maka bantulah. Tapi kalau aku melakukan kekeliruan, maka perbaikilah. Bersikap jujur berarti menjadi amanah, sedangkan berdusta merupakan perbuatan khianat. Orang yang lemah adalah orang yang kuat di hadapanku hingga kupenuhi semua haknya. Sedangkan orang yang kuat adalah lemah di hadapanku hingga aku menerima segala yang bukan menjadi haknya. Tatkala taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Apabila tidak demikian, maka kalian tidak perlu mentaatiku. Jadi kalau misalnya Abu Bakar berkata, teman-teman, kalau misalnya aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kalian taatlah kepadaku. Tapi kalau misalnya aku keliru, maka perbaikilah. Di awal-awal kepemimpinannya sebagai seorang khalifah, Abu Bakar langsung menghadapi cobaan yang berat, yaitu muncul gerakan penolakan membayar zakat dari sekelompok masyarakat. Nah, padahal zakat itu termasuk rukun yang ke berapa, teman-teman? Yang ketiga, syahadat, sholat, zakat. Nah, zakat itu adalah wajib juga teman-teman bagi yang sudah harus membayar zakat. Kemudian dilanjut ya teman-teman. Mulanya Abu Bakar mengingatkan mereka agar mau membayar zakat karena mereka merupakan rukun Islam. Nah, rukun Islam yang keberapa tadi? Ya, yang ketiga. Namun karena sebagian mereka tetap menolak, maka Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi mereka sebagai golongan orang yang murtad. Pada masa kekhalifahannya juga muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab dari Yaman, Tulaihah as-Sa'adi dari Bani As'ad, dan Aswad al-Unsi dari Yaman, dan seorang wanita bernama Sajjah. Mereka semua mengaku mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40, bunyinya ya teman-teman, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, berarti adalah nabi terakhir. Setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi-nabi lagi. Kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi, berarti itu adalah nabi palsu, teman-teman. Para nabi palsu memanfaatkan situasi setelah wafatnya Rasulullah untuk dapat berkuasa kembali seperti dulu. Nah, dulu berarti mereka sudah pernah berkuasa, mungkin menjadi pemimpin. Kemudian ada Nabi Muhammad yang datang dan sebagai pemimpin, sebagai presiden. Kemudian Nabi Muhammad wafat. Nah, orang-orang yang dulu sebagai pemimpin ini ingin merebut kekuasaan dengan menjadi nabi palsu, teman-teman. Nah, dilanjut lagi teman-teman. Maka untuk menjaga kemuliaan Islam dan kehormatan Rasulullah, Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk membasmi mereka. Perang pun terjadi dan korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Usaha Abu Bakar pun berhasil. Mereka yang mengaku dirinya sebagai nabi itu tewas dalam peperangan, kecuali Tulaihah as-Sa'adi. Ia bertobat dan kembali ke pangkuan Islam yang diajarkan Rasulullah. Nah, semuanya nabi-nabi palsu itu diperangi, teman-teman. Kecuali nabi-nabi palsu itu meninggal semua pas perang, kecuali Tulaihah as-Sa'adi. Dia bertaubat, teman-teman, dan kembali masuk Islam lagi. Dalam peperangan itu banyak sahabat menghafal Al-Quran yang gugur atau yang tewas, teman-teman. Kejadian ini membuat cemas Umar bin Khattab.
Ia sangat khawatir Al-Quran akan hilang seiring dengan gugurnya para penghafalnya. Ia pun mengusulkan agar Al-Quran ditulis dan dalam lembaran-lembaran kertas. Abu Bakar setuju dengan pendapat Umar. Ia kemudian menugaskan sahabat Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam lembaran-lembaran kertas. Dengan demikian diharapkan Al-Quran akan terus terjaga dan terpelihara hingga akhir zaman. Nah, jadi teman-teman Al-Quran yang teman-teman baca sekarang, dulu itu nggak ada teman-teman. Dulu itu para sahabat hafalannya kuat, jadi mereka Rasulullah saat membacakan langsung hafal. Kemudian waktu perang banyak sahabat yang terbunuh teman-teman. Kemudian Umar cemas, gimana nih kalau misalnya yang para penghafal Al-Quran meninggal, nanti lama-lama Al-Quran akan hilang. Kemudian Umar mengusulkan agar Al-Quran ditulis. Ya, yang menulis adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini sahabat yang penghafal Al-Quran, terus sahabat yang cerdas. Nah, terus kemudian Al-Quran ditulis di lembaran-lembaran teman-teman, turun-temurun, terus dicetak waktu ada mesin cetak, hingga yang seperti kita baca sekarang ini. Alhamdulillah ya teman-teman. Kalau misalnya Umar dulu enggak mengusulkan Al-Quran ditulis, mungkin Al-Quran sudah hilang dari lama teman-teman. Soalnya orang yang menghafal Al-Quran sudah meninggal dalam perang. Nah, alhamdulillah Al-Quran ditulis dan kita sampai sekarang bisa membacanya. Semoga Al-Quran bisa ada sampai nanti hari kiamat. Kemudian masuk yang D, akhir hayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah memerintah selama kurang lebih 2,5 tahun, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat di usia yang ke-63. Ia wafat pada tahun 13 Hijriyah. Jenazahnya dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW di area Masjid Nabawi. Nah, jadi itu teman-teman tentang Khalifah Abu Bakar. Nah, setelah ini teman-teman seperti kemarin mengerjakan soal-soal yang ada di buku di dalam kertas aja. Soalnya kalau di buku takutnya nanti yang isai nggak cukup. Nah, kemudian untuk nilai PTS-nya teman-teman meringkas yang ada di bab 2 ini. Nanti ringkasannya kalau bisa diusahakan fotonya yang jelas biar Kak Arti bacanya mudah teman-teman. Nah, cukup sekian. Oh ya, yang belum Kak Arti ingatkan lagi untuk segera mengumpulkan. Soalnya kalau ditumpuk-tumpuk nanti kesusu atau keburu-buru, waktunya nggak cukup. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.